Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya yang bernama Muhammad Khairul Abidin. Saya mahasiswa KPI 2019, Institut Pesantren Matoli. Video yang saya buat kali ini ditujukan bukan hanya untuk orang yang sedang belajar komunikasi, tapi tentunya semua orang. Karena dalam kehidupan sehari-hari pastinya orang melakukan komunikasi. Oke, langsung masuk saja. Salah satu fungsi PR atau public relation. Media relation adalah koneksi antara public relation terhadap pers. Jadi, hubungan antara PR dengan pers yang harus dijaga. Pers itu dalam hal ini adalah wartawan-wartawan di media online, media cetak, dan media massa. Nah, dalam hal ini, public relation mau gak mau mereka juga sebagai apa ya? Yang kalau misalnya kita bilang garis depan atau conliner dari sebuah perusahaan. Mereka juga memaintain yang namanya hubungan dengan media. Yang sudah saya sebutkan, media massa, media cetak, dan media online. Jangan salah ya kalau misalnya teman-teman bilang, apaan media cetak? Emang masih diperlukan media cetak? Jangan salah. Kalau misalnya teman-teman rajin menonton acara di televisi atau berita tersebut akan mereview yang namanya media cetak yang ada di Indonesia tentunya. Nah, tadi itu pengertiannya ya teman-teman. Jadi saya berharap teman-teman paham dengan apa yang saya sampaikan. Nanti kalau emang belum paham, teman-teman bisa mengulang kembali video saya atau mencari referensi yang lain agar teman-teman bisa lebih paham mengenai public relation. Nah, prinsip-prinsipnya ada beberapa. Yang pertama, memahami dan melayani media. PR harus bisa memahami dan melayani media. Maksudnya dalam hal ini memahami dulu medianya, online-nya apaan sih? Apakah Instagram? Apakah sesuatu ini itu yang berbasis online? Kalau misalnya media cetak itu seperti apaan? Dan harus seperti apa nih medianya? Mereka harus benar-benar paham dan harus bisa melayani media dengan tepat. Karena apa? Mestinya ada beberapa perbedaan antara media online, media cetak, dan media massa. Kalau misalnya di media online dan media massa, gambar pasti itu ada videonya, tidak mungkin tidak. Beda dengan halnya media cetak yang hanya berupa foto ataupun malah satu foto biasanya. Sedangkan media online dan media massa, dia itu video. Gak masalah jika seorang PR mengarahkan sisi mana yang baik diliput, sisi mana yang akan dijadikan video. Nah, dalam hal ini PR juga boleh banget pengen lihat hasil videonya. Kalian boleh nanya-nanya ke bapaknya atau ke mbak-mbaknya yang wartawan, mungkin bisa merayu, Mbak, boleh dong saya lihat hasil videonya, tapi tentunya dengan bahasa yang sopan. Nah, sama halnya juga media cetak, PR juga boleh melihatnya atau melihat hasilnya dari cetakan tadi. Nah, kemudian kita masuk prinsip yang kedua, yaitu membangun reputasi sebagai orang yang dapat dipercaya.
Nah, dalam hal ini seorang PR, karena mereka berhadapan langsung dengan media cetak, media online, dan media massa. Mau tidak mau, mereka harus membangun kredibilitas supaya apa? Wartawan atau jurnalis atau press yang ada di hadapan mereka itu percaya dan meyakini apa yang diucapkan oleh PR. Kalau misalnya mereka tidak meyakini atau mempercayai apa yang diucapkan, artinya PR itu tidak memiliki kredibilitas yang baik, dan tentunya apa yang diucapkan boleh jadi hanya dianggap angin lalu. Nah, kemudian prinsip selanjutnya adalah menyediakan naskah atau news release. Nah, ini dia, PR itu harus bisa bikin news release yang baik. Mengenai prinsip bagaimana cara membuat news release yang baik, teman-teman nanti bisa cari di Google ya. Soalnya saya juga belum memahami bagaimana cara membuat news release yang baik. Selanjutnya ada prinsip-prinsip, yaitu bekerja sama dalam penyediaan materi. Nah, itu saya bilang PR itu mereka harus bisa menyediakan press release, artinya materi yang akan disampaikan ketika menyampaikan respon. Materi yang disampaikan harus bisa sejalan dan harus bisa kompak dengan apa yang terjadi sebenarnya. Nah, materi harus sama dengan apa yang disampaikan oleh PR-PR yang lain dalam perusahaan tersebut tentunya. Jangan sampai kita melakukan press release. Ada beberapa PR yang bingung saat tampil karena dia bingung mau melakukan apa. Makanya kembali lagi, materi yang disampaikan harus bisa sejalan dan harus bisa kompak. Dan kemudian prinsip yang selanjutnya, menyediakan fasilitas verifikasi. Oke, verifikasi dalam hal ini cross check dari data yang sudah kita berikan kepada pers. Dalam hal ini boleh banget ketika khalayak, misalnya mereka ingin verifikasi benar atau tidaknya berita yang disampaikan oleh media. Mereka harus menyediakan sebuah fasilitas verifikasi data di mana mereka melakukan cross check supaya berita ini valid atau tidak, dan agar tahu dan menjadi berita yang valid. Kemudian yang terakhir, yakni membangun hubungan personal yang kokoh. Walaupun orang bilang itu hanya hubungan antara PR dan press-nya saja. Enggak. Dalam hal ini PR memang harus klop sama press. PR itu harus klop dengan press supaya bisa membangun kredibilitas dari perusahaan, dan kalau misalnya ada apa-apa yang merugikan ataupun isu yang merugikan perusahaan itu tersebut, ketika PR memiliki namanya koneksi yang klop dengan pers, akan bisa diselesaikan dengan baik dan mungkin bisa terselesaikan dengan cepat ya. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Dan dari prinsip-prinsip public relation mengenai media ini masih banyak lagi.
seperti contohnya keterbukaan dan kejujuran dalam bermedia. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Kalau memang ada salah, mohon dimaafkan karena saya juga manusia, tempatnya salah. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.